Pemirsa, dalam Rapim Kementerian Pertahanan, Presiden Joko Widodo mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan tugas diplomasi pertahanan ke luar negeri dan untuk mengecek alutsista yang akan dibeli dan itu atas persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Seberapa mendesak penambahan alutsista bagi Indonesia, bagaimana wakil rakyat melihatnya, apakah ada kaitannya dengan kasus di Natuna beberapa waktu yang lalu? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat militer, Koni Rahakundini yang telah hadir di studio. Mbak Koni, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Koni. Selamat pagi. Dan juga ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, yang bergabung melalui sambungan Skype dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kang Farhan, selamat pagi. Selamat pagi, Koni, apa? Selamat pagi juga, Kang Farhan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Kang Farhan, saya ke Mbak Koni dulu. Mbak Koni, sedemikian perlunyakah kita membeli alutsista dari luar negeri? Pembelian alutsista itu tidak harus dari luar negeri, karena kita juga mampu sudah membeli atau membuat alutsista sendiri. Seperti tadi kan dicontohkan pada awal berita tentang kapal selam. Ya. Tapi saya menyebutnya judulnya peremajaan alutsista lah, ya kan? Oke. Karena peremajaan itu bisa mendesain dari mulai R&D sampai produk, sampai kita buat sendiri atau sampai juga pembelian. Nah, permasalahannya peremajaan alutsista ini juga sebenarnya bisa menghambat pembangunan postur TNI. Bisa menghambat? Bisa. Jadi begini, saya harus tekankan ini karena pertama kita harus apresiasi Presiden datang ke Rapim. Ya. Itu kan jarang sekali terjadi. Oke. Kedua, menekankan betapa pentingnya tentang otomatisasi lah atau apapun kaitannya dengan industri pertahanan dan juga diplomasi pertahanan. Ya. Tapi begini, jangan sampai peremajaan ini malah menghambat. Menghambatnya bagaimana? Begini, kadang-kadang kita hanya melihat pemborosan anggaran itu berdasarkan uang yang salah guna atau markup. Dari faktor keuangan. Itu yang selama ini terjadi? Yang selalu disorot hanya itu, makanya adalah KPK dibentuk. Nah, terkait industri pertahanan, menurut saya itu banyak kebocoran bisa terjadi dan ini Presiden harus tahu. Satu, kebocoran bisa terjadi di R&D yang pura-pura atau R&D yang tidak tuntas, riset yang seolah-olah berkedok riset ya. Yang kedua adalah bagaimana dari prototyping, uji coba, ya kan, sampai menjadi mass production. Itu menjadi masalah lain. Bisa saja kita pada saat bikin prototipe 2-3 buah itu sukses. Tapi ketika harus provide sekitar 400.000 senjata misalnya atau berapa puluh barang gitu kan, itu kemudian ada kendala. Nah, menurut saya kuncinya ini adalah jangan cuma kita hanya relying kepada KPK karena ini kan anggaran yang kita mesti jaga. Kita sudah naikkan setengah mati. Nah, apa cara menjaganya? Saya pikir harusnya segera dibentuk semacam badan atau apalah, saya nggak tahu lah, elemen lah, yang dimana ada kekuatan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di sini kebetulan Pak Agung Firman itu adalah orang yang sangat paham industri pertahanan. Saya pernah sampaikan dan diskusi dengan beliau beberapa kali, yang paling penting dalam mengontrol bagaimana BPK mengontrol tentang alutsista adalah bagaimana audit teknologi. Nah, sehingga ada apa? Kalau saya sih sebutnya adalah bagaimana dibuat adalah semacam komisi audit teknologi. Nah, itu. Jadi akan kelihatan nih, ini R&D-nya betulkah? Apakah ini sudah sanggup betul-betul dibuat oleh kita kah gitu? Karena jangan sampai kedoknya R&D ya kan seolah-olah wah ada riset nih sudah itu, padahal itu sebenarnya hanya membeli sebuah barang dari negara lain kemudian mengganti atau mengotak-atik sedikit kemudian mengatasnamakannya industri pertahanan. Nah, korbannya adalah peremajaan tadi. Akhirnya kita tidak betul-betul membangun postur yang kita inginkan. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata peremajaan ya, karena kita harus kontrolnya dua. Selain pembelian tadi adalah bagaimana kita juga produksi dan industri kita sendiri. Tapi kalau rencana untuk membeli 48 jet tempur, 4 kapal selam dan 2 kapal korvet, ini masih wacana ya Mbak Koni ya. Menurut Mbak Koni ini sudah melalui proses R&D yang tepat belum sih? Begini, ketika saya bicara R&D, saya bicara tentang industri dalam negeri. Nah, ketika kita bicara pembelian, kita bicara yang berbeda. Dan saya rasa Presiden sudah menjelaskan bahwa harus ada roadmap kebijakan pertahanan. Itu kita sering bahas dan saya sudah ucap. Dan itu ternyata Presiden mengatakannya demikian kemarin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau terima kasih Presiden sudah mengikuti dan akan membuat sebuah roadmap kebijakan pertahanan. Tapi jangan salah, alutsista itu dibeli harus juga berdasarkan teknologi kita, industri teknologi apa yang kita ingin capai, industri seperti apa yang kita ingin kejar. Tadi tiba-tiba otomatisasi. Apa kita sesuai dengan roadmap teknologi pertahanan yang kita inginkan? Nah, dan misalnya saja begini, 2045 besok apakah kita mau punya kapal induk berkekuatan nuklir? Misalnya, itu kan berarti kan kita mesti bikin sebuah roadmap yang kaitannya akan ke sana. Jadi nggak sekonyong-konyong otomatisasi. Kemudian tentang penginderaan jauh. Kenapa cuma penginderaan? Kenapa nggak serbu jarak jauh misalnya? Baik, saya ke Kang Farhan. Kang Farhan, kalau Anda melihat mengenai rencana pembelian sejumlah alutsista dari luar negeri ini seperti apa, Kang?
Saya melihat bahwa ini memang kebutuhan yang sangat mendesak ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Teh Koni tadi betul-betul pinpoint adalah hal-hal kritis yang mesti kita perhatikan. Tapi ada beberapa prinsip yang memang harus kita pegang. Prinsip akuntabilitas nomor 1 itu tentu saja sangat diperlukan. Kedua tentu adalah prinsip keberpihakan kepada industri dalam negeri yang sudah menjadi amanat undang-undang industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan nasional. Nah, tetapi above all tetap adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan anggaran dari Kementerian Pertahanan yang sudah besar ini dan kita berkomitmen untuk menambahkannya lagi, termasuk penguatan TNI dan juga penguatan Badan Keamanan Laut serta BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu harus mengoptimalkan sebuah konsep pertahanan yang memang bisa menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang mampu menjaga kedaulatannya, baik itu di daerah yang berdaulat seperti ZEE maupun daerah kedaulatan sendiri. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kalau komitmen kita selalu tinggi dan bagaimanapun juga kalau memang apalagi Panglima tertinggi sudah mengatakan begitu ya, kita tidak punya pilihan selain mengoptimalkan hal tersebut. Ya. Kang Farhan, tapi membeli 48 jet tempur ini bagian dari mengoptimalkan anggaran atau enggak? Saya rasa iya dong, karena bagaimanapun juga kita belum mampu membuatnya. Kita baru sedang mengembangkan bersama dengan Korea Selatan. Jadi kebutuhan itu ada dan kita harus bisa memenuhinya sebagai bagian dari pengamanan kedaulatan Indonesia. 48 pesawat ini kira-kira jadi berapa skuadron? 3 mungkin ya Teh Koni ya. Ya. Tapi emangnya ancaman ke depan itu seperti apa sih Kang Farhan kalau Anda melihat sampai kita harus mengimpor begitu banyak alutsista dari luar negeri? Modern warfare ini sebetulnya yang paling penting adalah daya gentarnya dulu. Kita harus memiliki daya gentar tersebut. Kemudian kita harus memastikan bahwa kekuatan daya gentar ini juga punya kemampuan daya dukung operasional yang baik. Nah, 2 hal ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena pengamanan kita tidak hanya area luar dari kedaulatan, tapi juga di dalam kedaulatan. Ingat, jarak laut antara Pulau Kota Kupang inilah ya, dengan Makassar tuh di seberang sini Makassar nih. Laut Timur itu jauh sekali dan besar sekali. Itu pun perlu pengamanan dan juga perlu pertahanan. Kita nggak pernah tahu ada penyusupan di bawah laut misalnya, ada penyusupan di atas sana, ya kan? Nah, sistem itu harus dibangun dengan sangat baik. Baik, Kang Farhan dan juga Mbak Koni, kita akan lanjutkan usai jeda. Saya akan tanyakan kemudian bagaimana dengan kesiapan industri pertahanan di dalam negeri. Kita akan kembali usai jeda. Ya, kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mbak Koni, catatan yang harus diperhatikan. Kalau misalnya memang Indonesia betul-betul akan membeli 48 jet tempur dari Prancis. Ya. Kita nggak usah sebut dari negara apa ya, tapi begini intinya. Kalau bicara kedaulatan itu nggak cuman kita bicara alutsista harus berapa banyak. Karena ideal saya bukan cuma 48, 290 jet tempur kita mesti punya. Kalau hitungan saya. Tapi kedaulatan itu bagaimana juga kita tadi defense diplomasi yang benar. Defense diplomasi yang betul menurut saya. Sekarang bagaimana menjadi negara poros maritim dunia, kita mengembalikan FIR ke Indonesia itu nomor 1. Itu defense diplomasi. Kedua, bagaimana kita menerapkan Air Defense Identification Zone, Indonesia dan kawasan. Karena kita menjadi negara poros maritim dunia, ya kan, nggak mungkin cuma bicara tentang kedaulatan saja, tapi sudah area kawasan kita sudah harus kita bahas. Pak Presiden bicara tentang sampai kekuatan di Asia Timur. Artinya bagaimana membangun ADIS yang bisa betul-betul memprotek kedaulatan dan juga kawasan, gitu. Kemudian yang ketiga, tendensi akan clash adalah masalah Maritime Identification Zone. So bagaimana kita menerapkan MIZ kita, MIZ kita, sesuai misalnya Australia menerapkan 1.000 atau 3.000 mil dari pantai terluar kita, terluar dia. Nah, bagaimana kita menerapkan juga apakah 3.000 juga mil dari pantai terluar kita? Karena ini kan menjadi area operasi dan surveillance dan penginderaan tadi gitu. Jadi ketika bicara kedaulatan ini betul-betul harus konsekuen. Setelah bicara ruang kedaulatan, ya kan, ruang operasi, ruang proyeksi kekuatan, barulah kita bicara tentang bagaimana alutsista dibeli. Tadi makanya bilang, saya nggak tahu nih hitungan 48 buat mengamankan
mengamankan sampai kemana? Karena kalau hitungan saya, itu kalau untuk kedaulatan Indonesia saja sudah 290 pesawat tempur ya, kalau pesawat tempur. Berarti kalau kita masuk ke kawasan lebih banyak lagi. Nah kemudian kita bicara dua tadi, kan saya bilang kalau permajaan itu bisa beli, bisa membuat sendiri. Nah membuat sendiri ini yang saya bilang kendalanya itu banyak masih. Gitu kan? Tadi, kedoknya itu nggak cuma pemborosan anggaran berdasarkan anggarannya, tetapi kenakalan yang terjadi atas nama R&D, atas nama pembangunan teknologi, atas nama pembangunan industri. Makanya saya bilang, bagaimana kontrak-kontrak yang sudah berjalan selama ini, yang sudah serah terima atau yang akan dipesan, itu lebih baik sekarang sudah mulai diaudit. Apakah teknologi sudah sesuai? Apakah betul sesuai janji? Contoh nih, saya nggak akan ceritakan apa, tapi misalnya salah satu angkatan memesan drone. Dari 10 drone yang dibuat itu, 10-10-nya jatuh. Nah, kemudian nggak ada penalti. Yang dirugi siapa? Tadi kan saya bilang makanya permajaan itu bisa merugikan juga pembangunan kekuatan postur jika salah caranya gitu. Kayak tadi saya bilang dia relying on R&D lah, relying apa, tapi begitu jatuh 10 drone itu, kemudian dikomplain lah oleh angkatan tersebut, si perusahaan ini nggak mau bayar karena dia, dengan segala argumentasi dia lah, ya kan. Nah, padahal yang rugi siapa gitu. Nah, makanya saya bilang ini harus hitung mundur sehingga kita akan tahu siapa sih betul-betul industri pertahanan, siapakah yang pura-pura industri pertahanan atau saya bilang pseudo industri pertahanan atau kalau bahasa gaulnya industri pertahanan kaleng-kaleng gitu loh, ya kan? Sehingga akan terlihat. Yang ketiga yang paling penting dengan tadi bicara kedaulatan dan ruang kedaulatan dan proyeksi kekuatan yang harus kita butuhkan, kita bisa ukur sebenarnya teknologi apa, industri apa dan roadmap-nya seperti apa yang akan kita kejar. Tadi saya bilang apakah target kita di 2045? Baiklah kita bicara misalnya tadi apakah 2045 paling hebat misalnya kita sudah punya kapal induk berkekuatan nuklir atau kapal selam juga berkekuatan nuklir yang jarak tempuhnya ini kan cuma 50 hari. Sudah bisa 20 tahun muter-muter tanpa harus isi bahan bakar misalnya. Itu kenapa pentingnya kita betul-betul bicara tentang proyeksi R&D, proyeksi teknologinya. Saya ke Kang Farhan. Kang Farhan, sudah cukup jelas belum sih sebetulnya roadmap pertahanan kita? Paling tidak dalam beberapa tahun ke depan? Sayangnya memang belum clear. Kita lebih banyak melakukan yang namanya reaksi terhadap masalah ya, bahwa yang paling penting sekarang ini kita punya kekuatan untuk merespon terhadap masalah seperti Natuna misalnya gitu. Nah, memang kita belum melihat adanya sebuah doktrin pertahanan yang diterapkan secara lugas. Kita ini maunya apa? Kita ini maunya pertahanan ini menggunakan garis vertikal dari garis terluar naik ke atas terus dan juga ke bawah gitu, atau mau seperti apa? Nah, karena bagaimanapun juga sejak kita sudah mulai mengakui UN Clause sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan tentang bagaimana sebetulnya kita mengembangkan doktrin-doktrin pertahanan. Nah, yang paling signifikan adalah hadirnya Bakamla di tahun 2015 sebagai pengembangan dari Bakorkamla di TNI AL. Ini satu hal yang sangat menarik karena apa? Karena akhirnya kita menyadari kita membutuhkan sebuah lembaga sejenis Coast Guard yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum di zona ekonomi eksklusif. Memang TNI AL berdasarkan undang-undang TNI itu punya kewenangan hukum di perairan kita juga. Tapi satu peluru yang keluar dari kapal militer seperti TNI AL, KRI, itu akan punya konsekuensi yang jauh lebih berat daripada satu peluru yang dikeluarkan dari meriamnya, kalau punya, sayangnya belum punya, Bakamla gitu, Badan Keamanan Laut gitu loh. Karena secara ekosistem atau pergaulan internasional lebih diakui adanya Coast Guard ini. Baik, Mbak Koni, kalau kita bicara mengenai beberapa kasus yang terjadi, terakhir kan kasus di Natuna. Apakah kemudian dengan pembelian di luar negeri, permajaan alutsista ini bisa membuat Indonesia lebih disegani ke depannya? Paling tidak kasus Natuna kemarin tidak lagi terulang kembali. Begini, pertama saya mesti komentari dulu apa yang diucapkan oleh Pak Farhan tadi. Pertama kita harus apresiasi kalau semua anggota Dewan Komisi 1 seperti Pak Farhan, asli Indonesia ini kepertahanannya maju banget. Pemahamannya sangat komprehensif. Nah yang kedua, tentang bagaimana alutsista kemudian ada efek gentar. Itu saya rasa betul, sangat betul bahwa kan gini loh, tentang pertahanan itu kan stick and carrot. Kita tuh nggak bisa bicara cuma diplomasi tanpa ada kekuatan di belakang. Dan kekuatan itu kita berbicara tentang kemampuan militer kita, kemampuan proyeksi pembangunan kekuatan kita dan postur kita sendiri.
tentang pertahanan. Yeah. Nah, kembali kepada roadmap yang diakui oleh Pak Farhan tadi, sebenarnya sepertinya masih belum ada, masih beli sesuai tiba saat tiba akal lah kalau istilah saya begitu. Nah, ini harus dibentuk karena begini loh, roadmap pertahanan sebuah negara yang kemarin belum negara poros maritim dunia. Jadi gini, 2014 mundur itu kan berarti negaranya belum poros maritim dunia. 2014 ke sini sudah negara poros maritim dunia dan tidak cuma poros maritim tapi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Artinya memang kekuatan kita harus dibangun sesuai dengan proyeksi yang kita harapkan menjadi sebuah kekuatan Asia Timur loh. Saya sampai kaget. Saya bicara kawasan, kalau presiden bicara Asia Timur berarti kan lebih ke effortnya lebih besar lagi. Contoh nih, ketika kita bicara masih kawasan, saya cuma berbicara bahwa Green Water Navy kita akan sampai semua negara-negara ASEAN, perairan negara ASEAN. Nah, tetapi kan kalau bicara Asia Timur lebih jauh dari itu, gitu kan. Dan yang terkait nawacita itu menjadi kekuatan Laut Biru. Ya, artinya ada di Samudra Pasifik, Samudra India. Nah, ini yang kemudian membuat sebenarnya dasar apa yang disampaikan Presiden, masalah kedaulatan, masalah tentang bagaimana visi kenegaraan kita akan berubah wajah gitu menjadi negara pemain bukan negara penonton lagi. Nah, itu akan merubah pertama bentuk postur pertahanan dan juga doktrin pertahanan. Nggak mungkin doktrin pertahanan masih defensif. Nggak mungkin, karena ketika kita menjadi outward looking defense, kita mesti menjadi ofensif pasif. Ofensif pasif itu bukan nyerbuin orang terus jadi duluan menghantam orang. Tapi kita bisa menghantam orang di batas-batas terluar. Dan saya sepakat sangat dengan Pak Farhan, betul Bakamla itu mesti diperkuat. Karena kemarin kan saya dari awal ngomong, kok aneh sekali sih Coast Guard selalu didatangi oleh KRI. Apalagi KRI-nya ada dana, apalagi ada presiden. Seolah-olah nggak ada lagi semua orang yang mesti beresin, apa masa presiden mesti dibawa ke sana kemari gitu. Nanti ke Abu Sayyaf, nanti ke Natuna gitu. Nah, jadi betul sekarang Coast Guard harus dihadapi dengan Coast Guard dan saya sepakat dengan Pak Farhan tadi, kita dorong penguatan Coast Guard kita itu. Apalagi sekarang juga di bawah Pak Aan ya. Dan dengan kita udah tahu latar belakang beliau dari mulai armada Panglima Armada dan lain sebagainya. Nah, itu maksud saya itu kita harus dukung. Tapi kembali kepada roadmap pertahanan itu mesti jelas. Kita ini jangan cuma karena trennya otomatisasi, trennya cyber war, trennya apa, ikut aja gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu kita tuh mau kemana. Nah, roadmap pertahanan sangat penting karena dari roadmap pertahanan kita kemudian menurunkan juga roadmap industri pertahanan. Dari roadmap industri pertahanan, roadmap R&D pertahanan. Saya sudah pernah sampaikan kepada Bappenas, tapi waktu masa periodenya Pak Bambang Brojo. Bagaimana roadmap pertahanan kita, demikian juga industrinya. Nah, ini saya akan segera bertemu dengan Pak Suharto Monoarfa ke Bappenas. Saya akan coba kembangkan, termasuk juga ini terkait dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara kita ini kan akan sesuatu kota yang futuristic city yang sudah sangat terproteksi. Kalau perlu ada sistem Iron Dome yang mengamankan kota baru tersebut. Baik, saya kembali ke Kang Farhan. Tapi komunikasi dengan pemerintah berkaitan dengan pembuatan roadmap ini sudah sampai mana sih, Kang Farhan? Masih di permukaan ya, karena bagaimanapun juga masih belum bisa dijawab. Kita mau pakai doktrin yang mana? Contohnya selama ini kita masih menggunakan doktrin Hankam Rata, yaitu pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertanyaannya, satu, pertahanan sama keamanan sudah kita pisahkan pelakunya, ya, bukan oleh satu lembaga dan tidak di bawah satu payung. Kedua, rakyat semesta itu artinya kita harusnya menggunakan atau menurunkan undang-undang untuk mobilisasi massa. Pertanyaannya, memang sekarang massa mau dimobilisasi dengan mudah untuk kepentingan militer? Tentu tidak. Jadi kita harus memikirkan kembali tentang doktrin dasar tersebut. Kita katakanlah mau doktrin Tetrap Hankam Rata dengan segala konsekuensi hukumnya, atau kita mau doktrin tentara profesional dengan segala konsekuensi hukumnya. Setelah itu, maka roadmap yang disebut oleh Tekoni tadi bisa kita laksanakan dengan sangat baik. Masih jauh perjalanan kita, tapi kalau melihat dari komitmen Presiden dan Menteri Pertahanan, mudah-mudahan sih ini bisa terlaksana. Dan kita tahu sendiri bahwa Kepala Bappenas yang sekarang, Bapak Suharto Monoarfa, adalah orang yang sangat mengerti bagaimana sebetulnya seluk-beluk industri pertahanan. Baik, Kang Farhan, bagaimana kemudian nanti strategi dari DPR, khususnya mungkin dari Komisi 1 untuk betul-betul memantau, begitu memastikan bahwa kalau nanti betul-betul negara membeli alutsista dari luar negeri, ini betul-betul untuk keperluan yang sangat penting, demikian. Nomor satu, kita harus menyamakan dulu terminologinya ya, mau permajaan kah atau mau modernisasi kah gitu. Karena kadang-kadang terminologi dalam tataran legislasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Satu itu. Kedua, kita harus sama-sama sepakat tentang sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Siapa lembaga yang akan bertanggung jawab, apakah kita serahkan 100% pada BPK dengan pengawasan dari KPK dan juga dari Kejaksaan.
Dan tentu saja karena ini ada urusan dengan militer, bagaimana dengan penegakan hukum sipilnya? Apakah kita akan menggunakan juga penegakan hukum sipil? Kenapa? Karena vendor dari industri pertahanan ini adalah orang-orang sipil, bukan orang militer. Nah, jadi hal itu harus kita sepakati dulu sebagai bagian dari pengawasan terhadap anggaran yang akan dibelanjakan untuk pengadaan alutsista tersebut. Oke, baik. Mbak Koni, terakhir kemudian, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah paling tidak dalam jangka pendek hingga kemudian ke depan kalau misalnya kita masih berbicara ada rencana mengenai pembelian alutsista di luar negeri itu? Saya rasa sebenarnya kalau saya berharap dengan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden yang sepertinya sangat komunikatif, sangat batinnya soulmate banget nih. Nah, akhirnya semua kendala-kendala selama ini antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain itu bisa runtuh. Misalnya tadi saya bilang, apakah dengan menjadi visi poros maritim dunia dan nawacita, kita harus merubah bagaimana kebijakan politik luar negeri kita yang berimplikasi kepada kebijakan pertahanan kita ataupun vice versa. Kebijakan pertahanan kita berimplikasi kepada kebijakan luar negeri. Contoh, apakah sekarang misalnya ASEAN Political Security Pillars itu bisa cuman tidak end up di ADMM meeting, Navy to Navy talk, atau Air Force to Air Force talk gitu, atau Army to Army talk, tapi bagaimana dari talk itu menjadi walk. Jadi bagaimana menjadi sebuah operasi bersamakah, patroli bersamakah, saya nggak mau bilang kekuatan bersenjata bersama, nggak boleh kita bikin NATO nih, semacam NATO kan belum boleh. Tapi apa nih? Jadi ada yang konkret bentuknya sehingga nggak tiba akal. Misalnya Abu Sayyaf tiba-tiba bikinlah Komisi 3 negara, nanti di mana bikin lagi sama negara. Kenapa? Sementara kita sudah bersatu dalam ASEAN dan ASEAN punya political security pillars. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah membuat tadi roadmap yang jelas. Roadmap pertahanan seperti apa, posturnya harus bagaimana, proyeksinya sampai kemana. Proyeksi ini menjadi kata penting nih. Karena proyeksi di antara di Laut Jawa sama proyeksi sampai di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik kan beda banget gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah audit teknologi, karena jangan audit industri dan teknologi dalam negeri kita. Jadi jangan semata-mata terlena atas nama industri pertahanan dalam negeri, apalagi sudah ada undang-undang dan lain-lain. Tapi kemudian terjadi fake atau juga ada pemborosan penganggaran dalam faktor R&D-nya, prototipe-nya, apalagi sampai ke mass product. Karena seringkali masalahnya begitu, mereka bisa bikin prototipe, tapi sampai ke mass product tuh is another long story. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Koni telah bergabung sama kami. Kang Farhan juga terima kasih telah bergabung sama kami langsung dari Kupang. Selamat pagi.